Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Pada saat pagi hari ini, minggu yang terakhir, ya puji Tuhan kalau masih diberi kesempatan bagi setiap kita untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita sepanjang bulan Juni ini ya. Biarpun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik bagi kita. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan. Ulangan 32 ayat 46 sampai 52. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, baik yang ada di rumah, buka kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama membacanya pada saat ini agar kita sama-sama diberkati. Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Mari dengan hormat saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama menghormati firman Tuhan pada saat ini. 1, 2, 3. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Efraim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab. Ditentapnyalah Yeriko dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepadamu, orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Horeb dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepadamu Israel. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Ya, tema yang saya berikan pada saat pagi hari ini, semua orang pasti pernah gagal. Ya, semua orang pasti pernah gagal. Tidak ada yang tidak pernah gagal. Semua yang ada di muka bumi ini pasti pernah gagal. Saya tidak tahu kegagalan saudara pada saat ini, tetapi engkaulah yang tahu kegagalanmu sampai kapan. Dan pada saat ini apakah masih ada kegagalan itu? Nah, tema yang saya berikan tadi yaitu semua orang pasti pernah gagal. Yang pertama, kita harus belajar dari kegagalan kita. Ya, kita harus belajar dari kegagalan kita. Jangan karena kita gagal, kita masa bodoh. Tetapi biarlah dalam kegagalan itu kita mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan supaya setiap kita datang kepada Tuhan. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan ini banyak hamba-hamba Tuhan gagal. Bahkan secara pribadi kalau saya pikir Tuhan juga gagal. Karena misinya untuk menyelamatkan manusia, untuk manusia menjadi baik. Tetapi apa yang dia terima dia disalibkan karena orang-orang menolak dia. Betapa banyak orang-orang pada saat ini menolak Tuhan karena kegagalan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah nolak Tuhan karena saudara gagal. Tapi kadang-kadang kita terucap, kok bisa begini ya? Saya malas Itu sudah terjadi kegagalan di dalam hidup kita. Jadi setiap kita harus belajar dari kegagalan yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau saya tanya Kak Bima pernah gagal? Pasti dia bilang pernah. Saudara yang hadir di sini pasti pernah gagal. Saya pernah gagal. Tetapi biarlah dalam kegagalan itu kita bukan menjauh daripada Tuhan. Tetapi kita semakin mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan supaya kita dekat kepada Tuhan. Allah tahu apa yang kita lakukan. Saudara, Allah tahu apa yang kita lakukan. Apa yang terjadi dalam hidupmu, Allah tahu. Apa keinginanmu, Allah tahu. Saya tidak tahu kenapa engkau gagal, tetapi engkaulah yang tahu kenapa engkau gagal. Saudara juga tidak tahu kenapa saya gagal.
Tetapi sayalah yang tahu bersama dengan Tuhan kenapa saya gagal. Tetapi bukan kegagalan itu membuat kita menjauh daripada Tuhan. Bahkan memvonis Tuhan. Bahkan mengatakan teman saya yang membuat saya gagal. Tidak waktunya kita untuk berdebat masalah kegagalan. Tapi biarlah kita menyadari di dalam hidup kita ada satu yang mengetahui keadaan hidup kita sampai masa tua. Makanya ada pujian, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Nah, sampai masa tua kita, Tuhan Yesus tahu. Tapi biarlah kita mengerti bahwa Allah itu mengerti keadaan kita. Bahkan Allah tahu apa yang kita lakukan di dalam kegagalan-kegagalan kita. Saudara nggak usah putus asa dalam kegagalanmu. Bahkan bertanya kepada teman saudara atau sahabat saudara atau rekan-rekan saudara yang membuat saudara mungkin bisa tertolong. Tak usah tanya masalah kegagalanmu. Tetapi biarlah engkau belajar dari kegagalan itu untuk engkau lebih dekat kepada Tuhan. Tadi kita baca tentang Musa. Siapa yang tidak tahu Musa? Musa dalam firman Tuhan dialah ada orang yang terbaik, kata Tuhan. Hatinya tulus. Kalau Tuhan sudah berbicara berarti benar. Tapi kalau manusia yang berbicara, oh dia baik loh, oh itu ada maunya. Tapi kalau Tuhan mengatakan Musa itu baik, tulus hatinya. Tetapi dia gagal dalam segala perkara. Kalau dihitung-hitung mungkin dia kecewa. Menuntun bangsa Israel hampir 3 juta. Keras tengkuk. Dia gagal. Saudara, apa kegagalanmu pada saat ini? Tapi kita belajar kepada Musa. Dikatakan ayat ke-48. Pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa. Saudara, kenapa Tuhan mengasihi Musa? Karena Musa dengar-dengaran. Walaupun dia tidak bisa menikmati berkat yang dijanjikan Tuhan, tetapi Tuhan tetap berfirman kepada dia. Saudara dan saya pada saat siang ini, apakah kegagalan itu membuat Tuhan tetap berfirman dalam hidup? Kadang-kadang kita masa bodoh tinggalkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak baik dalam hidup kita. Tapi biarlah setiap kita mengerti bahwa Allah itu memakai Musa. Bahkan dia dibuang, bahkan dia mau dibunuh. Bahkan dia dikejar-kejar. Tapi Tuhan tetap ada bersama dengan Musa. Allah tahu apa yang diizinkan kepada bangsa Israel. Allah tahu apa yang diizinkan kepada bangsa Israel. Berbagai macam mereka hadapi. Sampai berapa tahun mereka dibawa sama Musa? 40 tahun. Padahal menurut cerita itu sebenarnya dekat. Tanah perjanjian yang Tuhan mau tempatkan mereka. Tetapi karena apa? Karena keras tengkuk mereka membuat mereka tidak bisa menempuh perjalanan itu. Bahkan firman Tuhan katakan yang dituntun itu orang-orang tuanya pada mati semuanya. Yang ikut yang dibawa oleh Yosua dan Musa adalah anak-anak muda. Saudara dan saya pada saat ini, apakah kita sekeras tengkuk seperti bangsa Israel? Kalau kegagalan itu terjadi. Tapi biarlah pada pagi hari ini saya tekankan sekali lagi. Kegagalan itu membuat kita setia kepada Tuhan. Amin. Jangan lihat orang, jangan apa kata orang.
Tapi lihatlah dirimu bahwa Tuhan masih mengasihi engkau. Belajar kepada Musa berapa beratnya dia membawa bangsa Israel. Bahkan dia menolak sebenarnya. Tidak mau. Tetapi Tuhan katakan, aku bersama dengan engkau. Nah, pada pagi hari ini, apakah Tuhan secara pribadi ada bersama dengan kita? Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, pasti kita turuti apa maunya Tuhan. Jangan menganggap diri kita kuat, hebat, kita benar, orang salah. Kalau mau katakan begitu, Musa bisa bilang, Tuhan, kau umat yang kau kasihin sama aku nuntun ini keras tengkuk. Tapi karena keadaan itu, Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Saudara, jangan kemauan kegagalanmu itu membuat Tuhan tidak ada bersamamu. Bisa tidak? Halo? Bisa. Bisa. Tapi biarlah kita mengerti, kalau Musa saja tidak sampai ke tanah perjanjian, dia tetap memuji Tuhan. Siapa diri kita? Kita suka menyalahkan orang. Dia tidak benar. Malas aku. Siapa kita? Tapi biarlah kita belajar seperti Musa yang dikatakan Allah tahu apa yang diizinkan kepada bangsa Israel. Kita baca ayat 49 bersama-sama. 1, 2, 3. Naiklah ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Ini janji Tuhan. Dia janjikan kepada Musa, aku akan membawa mereka dan memberkati mereka. Tetapi apa? Musa tidak dapat menikmati berkat itu. Tapi dia hanya memandang bahwa benar Tuhan akan membawa umat pilihannya untuk melihat berkat yang diterima bangsa Israel. Walaupun Musa secara pribadi tidak menikmati berkat. Mari kita belajar seperti hati Musa pada saat ini. Jangan kemauan kita supaya kita bisa mendapatkan itu membuat kita puas. Tapi Tuhan tidak puas dengan kita. Tapi biarlah belajar. Tuhan tuntun Musa untuk memandang tanah yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Pada saat ini, kalaupun engkau tidak diberkati karena kegagalanmu, tapi orang lain diberkati, tapi engkau dapat memandang bahwa dia itu adalah pantas menerimanya. Itu yang harus keluar dari mulut kita secara pribadi. Jangan iri kepada berkat-berkat untuk orang. Kok dia bisa dia? Kok bilang gitu ya? Kok ini dia? Apa urusan kita? Kalau kita tidak dapat seperti orang itu. Tapi kalau engkau lihat dia diberkati apa yang kau inginkan, mengucap syukur bahwa engkau masih bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita iri. Kok bisa ya? Kayaknya lebih pintar dia dengan saya. Kok bisa ya dia dapat itu? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kita urusin bukan urusan kita. Anak-anak Tuhan gak usah ya. Jangan urusin bukan urusanmu. Tapi urusinlah urusanmu secara pribadi tentang kegagalanmu. Amin. Amin. Karena di dalam kegagalan kita ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Belajar kepada Musa. Siapa Musa? Bisa aja dia protes sama Tuhan. Kau kan yang suruh aku bawa bangsa Israel, kok saya gak bisa menikmati. Bahkan saya hanya melihat. Mereka keras tengkuk, siapa yang bikin? Emang saya? Bisa dong Musa protes. Tapi Musa tidak. Dia hanya melihat karena Tuhan yang tuntun ke gunung. Gunung apa katanya tadi? Gunung
Saudara, kalau engkau dituntun oleh Tuhan, hanya memandang, pandanglah itu supaya menjadi pelajaran di dalam hidup. Jangan kita iri. Saya mau sama seperti dia. Tidak usah. Tapi belajarlah dengan apa yang terjadi dalam hidupmu kalau orang itu mendapatkan berkat yang kau inginkan. Belajar untuk mengasihi, belajar untuk melepaskan dan memberkati orang-orang itu yang mau menerima berkat yang Tuhan berikan. Itu kita sebagai anak-anak. Allah tahu kebaikan Musa. Tadi saya bilang, Tuhan katakan, Musa itu hatinya baik, tulus. Walaupun dia pernah berontak karena melihat bangsa Israel disuruh berdoa, menyembah Tuhan. Musa naik ke gunung untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, tetapi mereka membuat berhala menyakitkan hati Tuhan. Hingga Musa marah, melemparkan 10 tulayang itu. Saudara, Tuhan tahu kebaikanmu. Nggak usah pamer-pamer sama aku kan benar, aku kan ini, aku kan baik, aku kan ini. Kita paling pintar untuk melihat kesalahan orang. Kesalahan kita belum tentu kita lihat. Bahkan kalau tahu pun, kadang-kadang kita pura-pura mengaku benar. Tapi biarlah Allah yang mengoreksi kehidupan kita secara pribadi. Baru beberapa hari yang lalu saya pergi ada urus tanah kita yang di Sopomar Pirkir. Aduh sulitnya bukan main ya. Dia bilang gini, aku gak mau repot-repot. Aku gak mau gini, macan. Aku kan orangnya maunya baik, gini-gini kita nih. Lu baik ya tanda tangan dong. Padahal udah saya bilang, saya tidak nuntut apa-apa. Udah ada surat pernyataannya. Mesti ini, di kemudian hari kan beda undang-undang ini. Katanya dia baik. Tapi kok banyak ngototnya. Itu manusia. Mau dinotariskan. Hanya minta tanda tangan dinotariskan surat pernyataan. Karena undang-undang sekarang suka berubah-ubah. Padahal udah dibikin sama Esra. Saya tidak akan menuntut keluarga maupun suami istri. Keluarga besarnya. Kalau memang itu ada terjadi entah apa kemudian hari. Tapi ada lagi. Itu manusia. Mau membenarkan diri sendiri. Kalau Musa nuntut seperti yang apa dikatakan, waduh repot tuh. Tapi biarlah pagi hari ini, kalau Musa bisa dikasihi Tuhan, pasti saudara dan saya bisa dikasihi Tuhan. Persoalannya, tahu nggak kegagalan kita ini? Kita lihat ayat yang ke-50. Kakak Isra boleh baca. Nah, sebenarnya bisa dong Musa protes. Kenapa sih Tuhan bawa saya hanya melihat dari jauh? Bisa dong. Salah nggak Musa kalau dia protes? Enggak. Karena Tuhan janjikan kau akan kuberikan tanah yang subur bawa bangsa ini. Karena selama ini mereka jadi budak. Bisa aja dia protes. Tetapi Musa ini sekali lagi. Karena dia murah hati dan mengasihi Tuhan. Dia tidak banyak protes. Biarlah engkau dan saya pada saat ini
Jangan banyak protes dan menganggap dirimu hebat, benar, membuat engkau murka daripada Tuhan. Tapi biarlah kita belajar seperti Musa pada saat ini. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang kukumpulkan kepada kaum leluhurmu. Tuhan ngajak dia rupanya untuk hari kematiannya. Dikirain Musa ngapain? Tetapi Tuhan katakan, engkau akan kukumpulkan bersama leluhurmu. Saudara dan saya, kegagalan demi kegagalan membuat kita dekat sama Tuhan. Percaya tidak? Atau kita makin menjauh? Tergantung pribadi saudara. Tapi biarlah kita semakin hari semakin mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita gagal, berarti ada rencana Tuhan ke depan dalam hidup kita. Itu yang harus kita imani dalam langkah hidup kita. Ya, anak-anak pada saat ini banyak yang prestasinya mungkin ada yang tidak baik. Gak usah kecewa. Ya, saya teringat sama Ratu ditanya papanya, berapa nilaimu Nang? Ini nih. Gini-gini, ranking berapa? Dia agak berat untuk ngasih taunya. Berapa Nang katanya? Masuk 10 besar. Ini dialihkan, kan saya dengar ya. Dalam pembicaraan di HP apa aja. Nah, tapi intinya papanya menyemangati. Kamu sama-sama saya. Dia nggak bodoh. Bayangkan sekolah di Ursula itu bukan guru yang ngajar, malah murid yang ngajar guru. Semuanya pada pintar. Coba sama Kak Teti tanya. Kak Teti sampai bisa bilang lehernya sampai panjang itu. Ngajar anak-anak di negeri. Kalau sekarang anak-anak di sana, mereka berlomba pintar. Kalau engkau mungkin pada saat ini nggak mempunyai prestasi ataupun bagaimana, percaya ada maksud Tuhan di dalam hidup. Walaupun adik kita Ratu dari 25, dia masih termasuk dari 10 besar, masih ada. Saudara, Tuhan tahu. Kita belajar kepada Musa yang dikatakan ayat yang ke-50. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kunaikkan, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, kakakmu sudah meninggal di gunung Hor, dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ini maksud tujuan Tuhan. Tuhan tidak biarkan Musa seorang diri. Tuhan tetap ada bersama dengan Musa untuk mempunyai rencana yang terbaik bagi Musa. Saudara percaya, walaupun engkau gagal pada saat ini, Tuhan punya rencana yang baik bagi. Persoalannya, terimalah kegagalan itu membuat engkau bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan putus asa. Dan selanjutnya dikatakan yang kedua, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Seberapa banyak janji Tuhan yang sudah memberkati engkau, engkau pasti lupa. Adakah seminggu ini engkau diberkati Tuhan? Pasti ada lupa. Kau bisa bernapas aja pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Banyak orang tidak bisa bernapas karena batuk flu. Tapi engkau bisa bernapas sepanjang minggu ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kenapa? Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Saudara harus pegang janji Allah. Karena dia berjanji dia tidak pernah gagal. Dia tahu apa kegagalanmu. Asalkan secara pribadi engkau pegang janji Tuhan. Kegagalan adalah merupakan pertobatan kita kepada Tuhan. Percaya tidak? Kegagalan
adalah merupakan pertobatan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang orang mah nggak percaya. Aku kan hebat. Kalau itu sudah terjadi dalam dirimu, engkau tidak mengakui, engkau gagal karena kekuranganmu, itu sombong namanya. Walaupun engkau pintar, tapi engkau gagal. Tapi biarlah engkau menyadari kegagalan merupakan pertobatan kita kepada Tuhan. Coba lihat Petrus. Aku tidak menyangkal engkau. Tapi yang membuat Petrus bertobat, ayam. Saudara, siapa yang membuat saudara bertobat? Saya tidak tahu. Seorang wanita katakan, kamu kan murid dia. Enggak. Aku nggak kenal dia. Akhirnya kepalanya dipentok ke dinding. Ada gunanya enggak? Kita lebih senang menyenangkan hati orang daripada hati Tuhan dengan kegagalan kita. Tapi biarlah kita pada pagi hari ini, kegagalan merupakan pertobatan kepada Tuhan. Bukan untuk saling menyalahkan, bukan saling untuk menuduh. Tapi biarlah kegagalan merupakan pertobatan kita kepada Tuhan semakin dekat. Bolehkah Kak Isra baca ayat yang ke-50? Ke-51 Kak. Nah, ini Tuhan katakan kepada Musa. Musa ada nuntut gak? Ada berontak gak kepada Tuhan? Tapi Tuhan yang mengungkapkan isi hatinya kepada Musa. Membuat Musa bertobat dan dia tidak sampai ke tanah yang diberikan Allah kepada dia. Saudara dan saya, biarlah kita bertobat dengan kegagalan-kegagalan kita pada saat ini. Bukan kita menjauh daripada Tuhan, bahkan menganggap kita benar. Tapi kalau itu terjadi dalam hidupmu, biar engkau semakin dekat kepada Tuhan. Saya baca di ayat 51 sekali lagi, dikatakan, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel. Ini perkataan Tuhan loh. Padahal Tuhan sudah melihat Musa membawa bangsa Israel. Tetapi Tuhan katakan, kau tidak setia. Saudara, bukan karena kita rajin ibadah, ini buat kita setia. Tidak. Kalau kita setia datang kepada Tuhan, itu untuk pribadi kita. Tapi kesetiaan kita, lakukan apa yang mau Tuhan. Amin. Ngerti ya maksud saya ya? Bukan orang setia datang ibadah gini-gini. Belum tentu dia di badan, tapi pikirannya kemana. Badannya aja utuh di sini. Tapi kesetiaan kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Dia ingatkan lagi kepada Musa, kenapa kau tidak sampai ke tanah perjanjian itu? Karena kau tidak setia. Ini capek ya ikut Tuhan ya. Capek enggak? Jangan sekarang ikut Tuhan enak loh. Ya apa-apa diminta ini. Enggak zamannya lagi untuk mengajak anak-anak Tuhan untuk mengatakan ikut Tuhan itu enak. Ada harus pergumulan yang kita hadapi. Dan selanjutnya dikatakan ayat yang 50. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Jadi Tuhan perjelaskan kepada Musa.
Kenapa kau tidak sampai ke tanah perjanjian? Karena engkau tidak menghormati kekudusanku. Saudara dan saya, berapa banyak kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Bayangkan loh, Musa bawa bangsa Israel, minta makan, minta minum, minta ini. Kami tidak punya, lebih baik pulangkan saya. Musa, saudara, pada saat ini hanya pribadi kita yang membuat kita gagal, bahkan menjauh daripada Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang membuat kita jauh. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu mengerti kegagalan kita. Amin. Berdoa, gak usah curhat-curhat kegagalanmu kepada orang-orang. Cukup engkau yang tahu bersama dengan Tuhan, supaya engkau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu mengenai kegagalan yang terjadi. Dan yang terakhir dikatakan, kegagalan Tuhan izinkan di dalam hidup kita supaya kita tetap berserah. Kegagalan diizinkan Tuhan di dalam hidup kita supaya kita berserah. Berapa banyak sekarang anak-anak Tuhan tidak mau berserah dengan kegagalannya. Mungkin ada teman-temanmu tidak mau berserah dengan kegagalannya kepada Tuhan. Tapi engkau dan saya jangan ikut-ikutan. Ada maksud tujuan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita berserah kepada Dia. Dan dikatakan ayat yang ke-52, kita sama-sama membacanya ayat yang terakhir. Dikatakan 1, 2, 3. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sakit gak ini? Sakit. Bayangkan, bisa saja Musa nuntut. Dia sudah capek-capek, dipanggil sama Tuhan. Bahkan berapa tulah yang dibuat Musa, diberikan Tuhan kepada Musa. Bangsa itu tetap keras tekuk, tidak mau berubah. Sampai mereka bisa melewati laut apa yang terbelah? Terbelah. Mujizat terjadi loh, laut terbelah di bawah bangsa Israel itu. Tapi endingnya Musa gagal. Musa gagal. Dia tidak dapat menikmati berkat yang dijanjikan Tuhan. Seberapa banyak kegagalanmu pada saat ini membuat engkau mendekat kepada Tuhan. Engkau yang tahu secara pribadi. Seberapa banyak kegagalan kakak Naldo membuat kakak dekat kepada Tuhan. Jangan kita gagal jauh. Iblis itu senang. Wah, udah golongan saya ini. Nanti giliran siapa lagi aku pandang dulu. Siapa yang akan diberikan. Oh, ini dia agak lemah dia. Biar dia ditiup sama iblis. Wah, golongan saya ini. Jangan. Kita harus berpacu dengan kegagalan itu semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Anak-anak muda, amin. Situasi sekarang ini, kau harus dekat sama Tuhan. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keadaan-keadaan situasi. Menurut prediksi katanya semakin susah. Tapi di dalam kesusahan kegagalanmu, ingat Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Walaupun Musanya memandang, bisa dong dia protes. Tapi dia tidak protes, dia mau apa maunya Tuhan dalam hidupnya. Saudara dan saya pada saat ini, biarlah kita belajar apa maunya Tuhan dalam hidup kita dengan kegagalan yang terjadi.
Berarti bukan maunya Tuhan engkau menikmati berkat yang kau mau. Tapi kegagalan itu membuat engkau dekat kepada Tuhan. Ya, kalau dikasih tema ini tentang kegagalan, harus siap. Kita bisa lihat ayat yang selanjutnya dikatakan. Boleh kakak baca ayat 30, ulangan 34 ayat 1 sampai 5. Empat ayat 1 sampai 5, kakak Isra. Ya. Amin. Kita harus mengerti apa maunya Tuhan kepada Musa. Ya. Tuhan menceritakan apa yang dijanjikan bagi bangsa Israel. Dia tepati walaupun Musa tidak dapat menikmati berkat itu. Tapi Musa mempunyai hati yang baik. Apa yang dia janjikan kepada bangsa Israel membawa mereka supaya diberkati. Walaupun dengan penuh rintangan. Walaupun dia tidak mendapatkan berkat yang dijanjikan Tuhan. Tetapi Musa sukacita. Karena Tuhan memperlihatkan berkat-berkatnya kepada Musa untuk bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel akan diberkati. Bahwa Musa tidak sia-sia menuntun bangsa Israel. Pada saat ini, saudara, walaupun engkau belum diberkati, tetap gagal dalam segala perkara. Tapi pandanglah orang-orang yang ada pada saat ini. Yang apa yang kau inginkan, dia peroleh. Bukan membuat engkau iri kepada dia. Tetapi engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih mengasihimu. Amin. Amin. Ya, ngerti ya maksud saya ya. Jangan kita kecewa dengan keadaan karena berkatmu tidak seperti dia. Tapi biarlah engkau dan saya pada pagi hari ini mengerti kalau kau gagal ada maksud tujuan Tuhan di dalam hidupmu secara pribadi. Amin.